Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu adalah Rasmini, kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 1 Pangkatan. Di sini saya akan membahas tentang kekuatan asam basah. Kekuatan asam basah. Apa sih itu kekuatan asam basah? Nih, kekuatan asam basah dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion pembawa sifat asam, ion H+, dan ion-ion pembawa sifat basah, ion OH- yang dihasilkan saat terionisasi. Kekuatan asam basah ini dibagi menjadi 4, yaitu asam kuat, asam lemah, basah kuat, dan basah lemah. Asam kuat. Di sini asam kuat memiliki ciri-ciri yaitu terionisasi secara sempurna. Dia terionisasi secara sempurna. Yang kedua yaitu dia memiliki derajat ionisasi yaitu A sama dengan 1. Rumus asam kuat ini adalah yaitu H+ sama dengan A dikali Ma. Dengan Ma itu adalah molaritas asam, A itu adalah valensi asam atau jumlah H+-nya. Baru yang kedua ini kita membahas tentang pH-nya. pH asam yaitu menghitungnya dengan rumusnya min log H+. Jika H+-nya sama dengan 10 min A, maka pH-nya itu dari A-nya ini. Jika H+-nya itu sama dengan B kali M min A, maka pH sama dengan A log B. A-nya yang pangkatnya ini pindah ke depan, B-nya itu pindah ke belakang. Yang kedua yaitu asam lemah, memiliki ciri-ciri terionisasi sebagian. Di derajat ionisasi A lebih besar dari 0, A lebih kecil dari 1. H+-nya ini bergantung pada Ka dan A. Bergantung pada Ka. Maksudnya asam lemah ini ditandai apabila di soal itu ada dia menggunakan Ka-nya. Ka apa? Ka ini apa sih? Ka ini adalah ketetapan asam lemah. Rumus yang digunakan asam lemah itu yang adalah ini H+ sama dengan A dikali Ma, sama kan? Ini yang kedua itu H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ini kita gunakan apabila dalam soal itu dia menggunakan Ka-nya, Ka. Apabila hanya menggunakan A-nya, kita menggunakan rumus yang pertama. Dan ketika kita gabungkan dua rumus ini, maka dihasilkan A valensi asamnya itu sama dengan akar Ka per Ma. Dan ini pH-nya untuk menghitung pH. Yang ketiga yaitu basah kuat. Basah kuat ini ciri-cirinya sama seperti asam kuat. Dia terionisasi secara sempurna dan memiliki derajat ionisasi A sama dengan 1 atau valensinya 1. Rumus basah kuat yaitu OH- sama dengan B dikali Mb. Mb ini adalah molaritas basah. Kalau asam tadi dia dengan H+, sedangkan basah itu OH-. Ini untuk mencari nilai pH kita harus mencari dulu nilai POH-nya sama dengan min log OH-. Baru habis itu kita baru mencari pH-nya dengan rumusnya ini pH sama dengan 14 dikurang POH. Yang terakhir yaitu basah lemah. Basah lemah ini adalah memiliki ciri-ciri terionisasi sebagian, sama seperti asam lemah. Memiliki derajat ionisasi A lebih besar dari 0, A lebih kecil dari 1. OH-nya bergantung pada Kb dan A. Kalau tadi asam dia Ka, karena kalau Kb ini adalah ketetapan basah lemah. Rumus yang digunakan yaitu sama seperti asam lemah, tapi kalau dia basah lemah dia ditandai dengan Kb, sedangkan asam lemah itu adalah Ka. Jadi untuk rumusnya yang kedua yaitu OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Ininya sama. Lanjut kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama. Sebanyak 25 ml larutan CH3COOH 0,02 M, Ka CH3COOH 1,8 kali 10 min 5 dititrasikan dengan larutan NaOH 0,02 M. Pertanyaannya itu pH larutan CH3COOH sebelum dititrasikan adalah soal UTBK 2019. Sini pembahasannya. Dari soal ini kita mengetahui bahwa ini CH3COOH ini termasuk asam
yang lemah. Karena dia di sini Ka, ya kan? Kita langsung bahas soalnya. Dari soal ini kita menggunakan rumus itu untuk mencari pH. Karena pertanyaan itu kita untuk mencari pH larutan CH3COOH sebelum diintegrasikan. Karena kita ada Ka, berarti kita menggunakan rumus yang ada Ka-nya, yaitu yang ini. H plus sama dengan akar Ka dikali Ma dikali Ma dengan Ma itu adalah konsentrasi asam CH3COOH dan Ka-nya itu adalah cetapan asam basah. Langsung saja kita masukkan angka ini ke dalam rumusnya. Jadi kita menemukan rumus ini. H plus sama dengan Ka. Ka-nya di sini KaCH3COOH adalah 1,8. Kita masukkan sini. Lalu cara mengerjakannya itu yaitu kita masukkan ini yang tersedia ke dalam rumus, yaitu Ka itu ada di sini yaitu 1,8 kita masukkan, dan kita Ma-nya yaitu adalah ini MaCH3CO2 kita masukkan. Lalu kita ubah 0,02 ini kita ubah ke dalam bentuk min gini. Lalu kita kalikan 18 dikali 2 yaitu 36. Baru 10 ini min kali min. Kalau dia pangkat kali pangkat itu dia ditambah, berarti ditambah ya kan? Berarti 5 ditambah 2 hasilnya 8. Ini aturnya 3 ini 3 ini. Lanjut aja. Itu kita masukkan, kita udah dapat, baru kita akarkan 36 akar dari 6 ya kan. 10 ini min 8 akar itu sama dengan kita bagikan min 8 itu kita bagikan 2, itu jadinya min 4. Lalu kita masukkanlah ke dalam rumus selanjutnya pH ini. Untuk nyari pH-nya kita masukkanlah pH min log itu H plus, itu adalah rumus ininya, kita masukkan H plusnya itu jadi 6 kali 10 min 4, dan ini hasilnya jadinya 4 min log 6. Dari mana kok bisa jadi begini? Kita menggunakan rumus ini. Karena jika di sini dia B, ada B kali 10 min A kan? Nih, jadi maka pH-nya itu adalah A min log B. A-nya itu adalah 4, pindah ke depan. Log-nya itu taruh di sini dan M-nya itu jadi ke belakang. So, soal yang kedua yaitu sebanyak 25 ml larutan metilamina CH3NH3 0,04 mkb sama dengan 4x 4 kali 10 min 4 dititrasikan dengan larutan HCl 0,02 m. Ditanya pH larutan CH3NH3 sebelum titrasi ketika 2019. Ini soalnya sama seperti soal nomor 1. Soal nomor 1 itu tentang asam. Sedangkan soal nomor 2 ini kita ketahui bahwa CH3NH3 itu adalah basa. Karena di sini ada tulisan KB. KB ini adalah ketetapan basa. Langsung saja kita masuk pembahasannya, itu kita menggunakan rumus yang pertama POH. Kenapa POH? Kan untuk mencari pH dalam bahasa itu kita harus mencari POH dulu baru pH3, yaitu dengan namanya min log OH min. Yang kedua yaitu kita menggunakan OH min dengan KB dikali AK, KB dikali min. Di sini kan kita dalam data terdapat KB, kita menggunakan rumus yang ada KB. Lanjut kita masuk langsung aja. KB itu adalah langsung saja kita masukkan itu KB-nya 4 kali 10 min. Untuk MD-nya atau molaritas dasar itu adalah 0,4 langsung sama 4 kali 10 min. Langsung baru kita kalikan 4 kali 4 ini min 4 seminggu akar jadi kali jadinya ditambah 10 min, baru 16 akar 4, baru min 6 ini akar min kalau dia akar min dan kita dapatlah POH. POH sama dengan 3 log 4. Rumus yang tadi sama. B itu B-nya, ini B-nya. Kalau ada B-nya, B-nya itu pindah ke belakang. A-nya itu yang di atas itu angkanya pindah ke depan. Setelah kita mengetahui POH-nya, langsung kita mencari pH-nya itu dengan rumus ini 14 min itu pH sama dengan 14 kurang
angka log 4. pH sama dengan 11 tambah log 4. Ini 14 dikurang 3 jadinya 11 log 4. pH nya jadinya 11 2 log 2. Log 4 ini adalah log 2 pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti pangkatnya taruh di depan log 2. Dan jawabannya adalah E, yang 11 tambah 2 log 2. Hal yang ketiga yaitu sebanyak 25 ml larutan CH3COOH 0,02 m KaCH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 5 dititrasikan dengan larutan NaOH 002. Pertanyaannya, pH larutan setelah dititrasikan dengan 15 ml larutan NaOH adalah. Pembahasannya, yang pertama kita buat dulu reaksi antara CH3COOH dan NaOH dan menghasilkan CH3COONA dan tambah H2O. Yang kedua yaitu kita setarakan dulu reaksinya dan lanjut kita mencari molnya, reaksi dan sisanya. Untuk mencari mol, kita menggunakan rumus M kali V, yaitu dengan M kali V. CH3COOH ini itu dengan rumusnya CH3 M-nya molaritasnya yaitu adalah 0,02 dikali volumenya itu 25 dan menghasilkan 0,5. NaOH di sini molaritasnya yaitu dia 0,02 dikali dengan volumenya yaitu 15 ml sebanyak 0,3. Dan produk ini belum ada masalah. Lanjut yaitu reaksinya. Dari hasil yang diperoleh dari mulai itu bahwa 0,3 ini dijadikan adalah reaksi pembatas. Pembatas. Reaksi pembatas. Kita lihat dari koefisien yang dimiliki dari NaOH yaitu sama dengan 1, yaitu kita buat yaitu 0,3 sama dengan ini habis kan. Untuk mencari reaksi yang CH3COOH ini kita lihat koefisien yang dimiliki CH3 dan NaOH ini sama, sehingga membuat reaksi CH3NO itu sama, itu 0,3. Dan dilihat dari CH3COONA ini koefisiennya juga sama, jadi membuat reaksinya itu sama, 3,3 mmol. Dan sisanya yaitu 0,5 menjadi reaksi sisa basah lemah itu asam lemah itu adalah 0,2 dan ini adalah sisa garamnya itu adalah 0,3. Sisa asam lemahnya itu, karena sisa asam lemah maka kita menggunakan rumus buffer asam, yaitu H+ sama dengan Ka mol asam per mol basa konjugasi. Langsung kita masukkan dari data Ka itu adalah 1,8 dan mol asam itu ini ada ini, mol asam adalah ini sisanya, dan mol basa konjugasi itu 0,3. Ini didapat dari
CH3CONA ini adalah garam. Kita reaksikan itu menjadi ion-ion dan berubah menjadi CH3COO min ditambah NH+. Karena di sini CH3COONA ini koefisiennya 1, sedangkan CH3CO itu sama dengan 1 juga koefisiennya, maka nilai reaksinya itu dia sama. Jadi kita masukkan 0,3. Ini adalah basa konjugasi. Lanjutnya, lalu ini kita beri ini dapat 6. Lalu 6 dikali 0,2 itu 1,2 kali 10 min 5 M. Untuk mencari pH larutan, yaitu kita menggunakan rumus yang tadi, min log sama dengan H+, karena ini min log sama dengan 1,2 kali 10 min 5. Pindah A nya yang di belakang pindah ke depan, yang di depan pindah ke belakang, sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah 5 min log 1,2. 4, yaitu piridin C5H5N memiliki Kb 2 kali 10 min 9. Bila 100 ml larutan piridin 0,1 M direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,05 M, maka pH akhir larutan adalah soal SBMPTN 2016. Langsung kita bahas. Di sini kita mengetahui bahwa C5H5N adalah larutan basah lemah karena di sini ada Kb-nya. Yang pertama kita langsung aja kita buat reaksinya, reaksi antara C5H5N tambah HCl. Lalu kita setarakan. Apabila sudah setara, langsung kita cari mol mula-mula, yaitu dengan rumus tadi, rumusnya M molaritas dikali volume. Sini molaritas C5H ini adalah 0,1 dan volumenya 100. 0,1 kali 100 yaitu menghasilkan 10. Sedangkan HCl itu 0,05 dikali 100 itu adalah 5. Ini reaksinya. Dari mol-mol yang kita cari bahwa 5 adalah termasuk pembatas reaksi pembatas, termasuk reaksi pembatas, sehingga reaksi yang dihasilkan itu 5. Karena di sini koefisien HCl itu sama 1, maka tetap itu 5. Jadi ini adalah habis. Sedangkan C5H5N ini memiliki koefisiennya 1 juga, sehingga membuat sama, yaitu 10 dan C5H5N HCl dia sama karena koefisien itu sama dengan HCl. Dan sisa yang dihasilkan itu adalah basah lemahnya itu sisa 5 dan produknya itu sisa 5. Langsung kita karena dia sisa, basahnya sisa dan garamnya sisa, itu kita menggunakan rumus ini penyangga basah, yaitu OH- sama dengan Kb per mol basah per mol garam kali X.
Reaksi pertama ini dia hanya memiliki satu, sehingga ini merupakan nilai X-nya itu adalah 1. Dan kita masukkan, ini habis dengan KB-nya itu 2 kali 10 9, baru NB itu ini 0, N garam itu adalah ini, dan X itu adalah 1. Jadi kita dapat bahwa ini adalah 2X, OH ini itu 2X kali 10 9. Dan kita cari POH nya, POH karena basa dia harus cari POH dulu dengan rumus ini, sama min log sama 2 kurang 2X 10 9, X min log 2. Dan langsung kita cari pH nya dengan rumus pH dengan 14 min POH, dan menghasilkan itu 5 tambah log 2, dan ini hasilnya. Kelima, soal yang kelima, yaitu perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar menurut teori asam basa Bronsted-Lowry adalah. Ini merupakan soal di sini kita bahwa ingat dulu teori asam basa Bronsted-Lowry itu adalah di sini. Asam itu adalah donor H+, menghasilkan basa konjugasi. Basa itu adalah aseptor atau penerima. Menghasilkan asam konjugasi. Antara asam dan basa hanya memiliki satu selisih. Langsung saja kita lihat dari soal nomor 1. Menurut Bronsted-Lowry, H3BO3 dan ion BO2 merupakan pasangan asam basa konjugasi. Di sini diketahui bahwa asam basa hanya memiliki satu selisih H+. Sedangkan di sini asam ini dia mempunyai asam ini mempunyai 3, sedangkan di sini dia tidak memiliki satu pun H+. Jadi ini bukan termaksud teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang kedua yaitu menurut Bronsted-Lowry, H3BO3 tidak dapat menjadi asam. H3BO3 tidak dapat menjadi asam. Menjadi asam, ya kan? Asam itu adalah donor H+. Di sini H+-nya di sini H+-nya itu dia mempunyai 3. Jadi ini salah karena H+ ini dapat mendonorkan hanya itu 3 kali karena dia di sini memiliki 3 valensinya, memiliki 3 ion H+, memiliki 3 ion H+. Jadi di sini nomor 2 ini salah. Ini dia bisa karena di sini dia memiliki ion 3 ion H+ sehingga dia dapat mendonorkan 3 ion H+-nya dia. Yang ketiga, menurut Bronsted-Lowry, pada ionisasi H3BO3 menjadi ion BO3, ion BO3 adalah basa. BO3 adalah basa. Dari soal ini, pertanyaan ini kita ketahui kan. 1 dia sudah salah.
berarti 3 ini juga sudah salah. Berarti ini salah. Yang C, 1 dan 4. 1 ini sudah salah. Berarti ini bukan. 1, 2, 3. 1, 2 sudah salah. Berarti D bukan. Semua benar berarti bukan. Berarti yang tinggal itu adalah 4 saja atau yang A. Berarti jawabannya itu A. Bila terionisasi sempurna, H3SO3 adalah dalam air menghasilkan ion BO3. Menghasilkan ion BO3. Terima kasih. Semoga video saya bermanfaat.